Salam Rahayu buat semuanya. Terima kasih masih dengan Kang Tro. Akhir-akhir ini banyak yang mencari tentang keilmuan meditasi, bahkan banyak yang mendalami berbagai macam teknik, tata cara, ikut pembelajaran, dan juga banyak yang mencari-cari agar bisa sukses dalam meditasinya ataupun bisa memecahkan masalah dalam hidupnya. Di sini yang saya akan bagikan satu kunci yang menjadi kunci pokok untuk keberhasilan meditasi panjenengan. Jadi panjenengan nanti tidak kebingungan lagi dan benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari meditasi panjenengan. Di sini sampean semuanya tidak harus percaya dengan saya. Ini hanyalah sebuah pengalaman pribadi. Dipercaya monggo, tidak dipercaya ya enggak apa-apa. Yang penting saya berbagi dan coba pikirkan kembali. Jangan dirasakan, difikirkan. Satu kunci di saat kita ingin menjalankan meditasi, di situ kita harus mampu kembali dalam pola pikir yang benar ataupun kesadaran diri. Itu sebenarnya kunci pokok. Karena meditasi itu sendiri diam, tenang, berpikir atau membaca. Jadi kuncinya ada di berpikir itu. Sampean sedang kesulitan ekonomi, kesulitan dalam usaha, kesulitan dalam kesehatan, tidak cukup dengan dirasa, tidak cukup dengan tenang, tidak cukup dengan olah nafas. Tetapi di saat kita dalam diam mau kembali ke pola pikir yang benar, berpikir kembali, mengkaji kembali, mencermati kembali, tentang apa yang kita alami saat ini, di situ sampean akan benar-benar merasakan manfaat dari meditasi. Karena meditasi itu bukan hanya sebuah ketenangan, tetapi meditasi juga salah satu cara terbaik untuk mendapatkan petunjuk dari setiap permasalahan kita ataupun setiap apa yang kita alami, keruwetan-keruwetan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi di saat kita tidak paham, kita menjalani, ya sia-sia. Di saat kita mencari pembimbing, tapi pembimbing itu tidak bisa menjelaskan secara detail, hanya menyuruh saja, ya sia-sia, percuma. Toh nanti ujung-ujungnya ya juga bingung yang menjalankan. Di saat seorang pembimbing mampu memberikan sebuah pencerahan, bukan hanya sebuah keilmuan, tapi pencerahan. Ilmu yang benar-benar bisa dimengerti, dipahami, sehingga yang menjalankan tidak kebingungan. Di situ maka akan menemukan banyak manfaat bagi yang menjalankan.
Sama dengan meditasi. Meditasi itu bukan masalah tata caranya, tekniknya, waktunya. Kunci pokok dari meditasi sebenarnya adalah di mana kamu bisa kembali ke pola pikirmu yang benar, di mana kamu bisa kembali ke kesadaran dirimu yang sebenarnya, di mana kamu bisa mengkaji dirimu sendiri, apa yang kamu alami, apa yang memberatkan hidupmu, apa yang menghambat kemakmuranmu. Itu harus kita kaji, kita baca, kita cermati, kita telaah, kita pahami. Itulah dinamakan kembali ke diri sendiri, mengkaji diri sendiri dalam diam, dalam meditasi, menemukan diri sendiri atau jati diri. Nah, itu sebenarnya puncak dari meditasi. Makanya kunci pokoknya adalah pikiran, kembali ke pemikiran gitu. Jadi kalau hanya duduk tenang, ya udah, dapatnya ketenangan. Duduk diam merasakan, dapatnya kebingungan. Kunci pokoknya pemikiran, titik fokusnya tujuan. Niatmu apa untuk meditasi? Di saat kita paham ini, ya setiap meditasi kita pasti ada manfaatnya. Bukan hanya ketenangan, bukan hanya cakra, bukan hanya kundalini, bukan hanya energi, bukan masalah alam bawah sadar atau tetek bengek. Tapi niat, tujuan, dan kembali ke kesadaran diri itulah yang sebenarnya akan membawa meditasimu ke manfaat yang sebenar-benarnya. Tetapi di saat kita masih terbawa rasa, masih terombang-ambing, yo jangan harap ada manfaat dari meditasi. Toh ujung-ujungnya nanti, wah saya merasakan ini, saya ada bayangan ini, saya ada cahaya, saya ada getaran. Itu sampai masih di ranah alam bawah sadar. Tetapi di saat sampean bisa memecahkan satu masalah saja dalam hidup sampean, di saat sampean bermeditasi, itu sampean menemukan manfaat yang sebenarnya dari meditasi yang sampean jalankan. Nah, itulah sebenarnya kunci dasar, kunci pokok, kunci utama dalam meditasi kalau ingin mendapatkan manfaat yang sebenar-benarnya. Kembali ke pola pikir yang benar dan harus punya niat dan tujuan dari meditasi yang kita jalankan. Nah, ini semoga bermanfaat. Tidak harus sampean percaya saya. Ini adalah perjalanan spiritual kita. Sampean bebas dengan perjalanan panjenengan semuanya. Terima kasih. Semoga